Let's say kita punya suatu fungsi yang kita sebut sebagai f of x. Dan misalnya kita asumsikan f of x ini adalah suatu fungsi yang kontinu dan dia memiliki derivatif atau turunan di rentang yang menjadi interest kita. Tapi let's say bahwa f of x ini adalah suatu fungsi yang unknown, suatu fungsi yang kita tidak tahu fungsinya itu apa. Yang kita ketahui dari fungsi f of x ini adalah informasi yang ada di x sama dengan 0. Jadi kita tahu value fungsi ini di x sama dengan 0. Kita tahu turunan pertama dari fungsi ini di x sama dengan 0. Turunan keduanya di x sama dengan 0. Hingga turunan ke n di x sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita mengevaluasi fungsi f of x ini di titik-titik lainnya selain x sama dengan 0 hanya bermodalkan informasi yang kita miliki ini? Sedangkan f of x itu sendiri adalah suatu fungsi yang seperti yang saya bilang tadi, suatu fungsi yang unknown, tidak diketahui. Misal, kalau saya ingin mengevaluasi di x sama dengan x1 ya di sini. Fx1 kita nggak tahu exact value dari fx1. Tapi kalau kita lihat di informasi yang kita miliki, kita tahu value fungsinya di x sama dengan 0. Kalau kita lihat x1 ini sangat berdekatan dengan x sama dengan 0. Sehingga walaupun kita nggak tahu exact value dari fx1, kita bisa aproksimasi fx1 dengan f0 ya. Jadi kita bisa mengaproksimasi fx1 dengan f0 karena kita tahu value dari f0 berdasarkan informasi yang kita miliki. Jadi kita akan memiliki error yang relatif kecil ya, karena x1 itu dekat dengan x sama dengan 0. Oke, itu cukup mudah. Sekarang bagaimana kalau saya ingin mengevaluasi fungsinya di x2? Soalnya x2 di sini. Nah, bisa nggak kalau saya aproksimasi lagi? Misalnya saya aproksimasi lagi fx2 dengan f0. Bisa saja. Tapi kan kita lihat bahwa x2 ini dia jaraknya lebih jauh dengan x sama dengan 0 dibandingkan x1. Sehingga ada kemungkinan bahwa aproksimasi kita fx2 dengan f0 akan memiliki error yang relatif lebih besar, jadi nggak akurat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat lagi informasi yang kita miliki. Kita tahu turunan fungsi f of x ya, turunan pertamanya di x sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa bikin garis tangent di x sama dengan 0 ya, garis tangent. Dan garis tangent ini kan dia punya bentuk garis linear y sama dengan mx plus b ya. Kita bisa mengaproksimasi fx2 dengan garis tangent ini ya, dimana slope dari garis tangent ini m adalah turunan pertama dari f of x di x sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis f x2 approximate m, slope dari garis tangent adalah turunan pertama dari f of x di x sama dengan 0. Input x nya adalah x2 plus b yang merupakan intercept y di fungsi kita. Ya, intercept y-nya apa? Intercept y-nya adalah
value fungsi itu sendiri di X sama dengan 0. Dan kalau saya atur lagi persamaannya, maka ini adalah bentuk polinomial order pertama, ya, first order polinomial. Atau secara generalnya bisa kita tulis fx approximate f0 plus f prime 0 x. Dan bentuk ini bisa kita gunakan untuk aproksimasi fungsi f of x, di mana x-nya berdekatan dengan x sama dengan 0, ya. Oke. Sekarang selanjutnya, kalau kita ingin mengevaluate fungsi ini di sini x3, bisa nggak kita gunakan lagi aproksimasi menggunakan garis tangent dalam bentuk linear, ya? Berarti di sini kita lihat, ya, kalau kita ingin aproksimasi x3, ya, fx3 menggunakan garis tangent yang sama di x sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan gap, menghasilkan error. Sedangkan dalam engineering kita tidak menginginkan adanya error yang besar, ya. Kalau bisa error itu ya 0,00000 sekian. Jangan sampai error itu sangat dominan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, saya hapus dulu. Mengikuti reasoning sebelumnya bahwa kita bisa mengaproksimate f of x dengan polinomial, bagaimana kalau kita expand polinomial tadi menjadi polinomial order yang lebih tinggi, misalnya order kedua, fx approximate a0 plus a1x plus a2 x pangkat 2. Dan ini adalah second order polinomial. Nah, kita kan sudah tahu tadi informasi koefisien A0 nya yang merupakan intercept Y, F0, koefisien A1 yang merupakan F prime 0, turunan pertama f of x di x sama dengan 0. Kemudian kita tinggal mencari koefisien A2 nya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan melakukan derivatif atau turunan. Jadi kita turunkan saja f of x, f prime x turunan pertama, A0 nya habis, ya, karena konstan, A1 plus 2A2X. Saya harap kalian masih ingat dengan turunan di mana pangkatnya ditaruh ke depan, ya, dan pangkatnya dikurang 1. Kemudian kita turunkan lagi turunan kedua dari f of x, 2A2, dan A2 bisa kita tulis f double prime x per 2. Dan karena kita hanya memiliki informasi dari fungsi ini di x sama dengan 0, maka kita bisa tulis A2 f double prime 0 per 2. Dan kita substitusi lagi koefisiennya ke sini, maka f of x aproksimasi f0 plus f prime 0 x plus f double prime 0 per 2 x pangkat 2. Dan ini bisa kita gunakan untuk aproksimasi x3, ya, polinomial dengan order yang lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Kalau saya ingin mengevaluasi fungsi ini secara utuh, secara keseluruhan, di rentang X mana saja ya, mungkin X sama dengan 10, X sama dengan 15, X sama dengan minus 30, bagaimana cara kita mengevaluasi fungsi f of x di value-value x yang lain yang berjauhan dengan x sama dengan 0. Nah, kita bisa expand lagi ya, kita kembangkan polinomial tadi menjadi polinomial dengan order yang mencapai infinite ya. Polinomial dengan order tak hingga. Saya hapus dulu. Nah, polinomial tak hingga bisa kita tulis seperti berikut. Fx sama dengan A0 plus A1x plus A2 x pangkat 2 plus A3 x pangkat 3 plus dot plus AN x pangkat n plus AN plus 1 x pangkat n plus 1 plus dot menjadi tak hingga. Dan ini adalah polinomial dengan terms yang mencapai tak hingga, atau bisa kita sebut juga sebagai infinite power series. Oke. Nah, sekarang bagaimana memperoleh koefisien AN dari polinomial tak hingga ini? Kita lakukan seperti sebelumnya ya. Kita bisa lakukan turunan di f of x ya. Kita bisa lakukan turunan pertama dari f of x sama dengan A1 plus 2A2x plus 3A3x pangkat 2 plus dot plus n ya, karena pangkatnya n taruh di depan, AN kali x pangkat n minus 1 plus plus n plus 1 AN plus 1 kali x pangkat n, karena n plus 1 di minus 1 menjadi n, plus dot. Kemudian kita turunkan lagi, turunan kedua dari f of x, maka dia menjadi 2A2 plus 6A3x plus dot plus n minus 1 AN kali x pangkat n minus 2 plus n plus 1 kali n kali AN plus 1 x pangkat n minus 1 plus dot hingga turunan ke n dari f of x, dimana semua terms yang ada di sini sebelum dari AN akan habis ya, menyisakan n faktorial AN plus n plus 1 faktorial n plus 1 kali x plus dot. Oke. Nah, karena kita hanya ada informasi di x sama dengan 0, maka kita set x sama dengan 0, sehingga semua terms setelah ini ya, setelah n faktorial AN akan habis, karena dia masih memiliki terms x yang sama dengan 0. Jadi berapapun koefisiennya dikalikan 0 ya akan menjadi 0, sehingga bisa kita tulis turun ke n dari f of x di x sama dengan 0 sama dengan n faktorial AN
Dan bisa kita tulis lagi bahwa AN sama dengan F turunan ke N dari F di X sama dengan 0 per N faktorial. Oke. Sekarang tinggal kita lakukan substitusi AN-nya ke polinomial kita, ke power series kita ya. Jadi bisa kita tulis fx sama dengan f0 plus f prime 0 x plus f double prime 0 x pangkat 2 per 2 faktorial plus dot plus turunan ke n dari f di x sama dengan 0 x pangkat n per n faktorial plus dot. Dan ini bisa kita gunakan untuk aproksimasi fungsi tadi ya, karena kita hanya memiliki informasi fungsi tersebut di x sama dengan 0. Kita bisa buat infinite series dan kita tinggal input ya informasi-informasi yang kita miliki tadi ke series ini yang kita sebut sebagai Maclaurin series. Oke. Sekarang kalau saya tanya apakah Maclaurin series ini bisa digunakan untuk aproksimasi semua fungsi? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena kan kita mengevaluasi kita punya informasinya di fungsi ini di x sama dengan 0. Tapi bagaimana kalau fungsinya adalah bentuk logaritmik seperti ini, yang tentu saja nggak bisa kita evaluasi di x sama dengan 0, karena f of x nya akan mencapai negatif infinity pada saat x mencapai 0 ya, nggak bisa kita evaluasi dong. Nah, solusi dari keterbatasan Maclaurin series ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai Taylor series. Nah, Taylor series ini sebenarnya nggak berbeda jauh ya dengan Maclaurin series, hanya sedikit perbedaan. Oke, jadi kita asumsikan lagi suatu fungsi f of x ya seperti tadi, di mana f of x adalah suatu fungsi yang misterius, unknown functions yang continue dan dapat dilakukan turunan ya, atau dapat dilakukan derivatif. Nah, walaupun dia adalah suatu fungsi yang unknown, kita tahu informasi fungsi ini di x sama dengan x0, dan x0 ini bisa apa saja. Bisa value-nya 0, 1, 2, 5, 10, whatever. Kita tahu f x0, f prime x0, f double prime x0, hingga fn x0. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat power series yang identik dengan Maclaurin series, cuma sedikit modifikasi. F of x sama dengan A0 plus A1. Termsnya dari x tadi kita ganti ke x minus x0 plus A2 x minus x0 pangkat 2 plus dot plus an x minus x0 pangkat n plus an plus 1 x minus x0 pangkat n plus 1 plus dot mencapai infinite. Kemudian kita turunkan seperti sebelumnya f of x, tapi langsung kita turunkan saja keturunan ke n, maka dia menjadi n faktorial an plus n plus 1 faktorial a n plus 1 kali x minus x0 plus dot. Dan kalau kita set
X sama dengan X0, maka turunan ke N dari F X0 sama dengan N faktorial AN. Dan term-term setelahnya akan hilang karena kita set tadi X sama dengan X0 dan X0 minus X0 sama dengan 0. Dan koefisien apapun dikalikan 0 menjadi 0. Terus kita bisa dapatkan AN sama dengan turunan ke N dari F X0 per N faktorial. Kemudian kita substitusi lagi AN-nya ke polinomial kita, maka dia menjadi Fx sama dengan Fx0 plus F prime X0 kali X minus X0 plus F double prime X0 kali X minus X0 pangkat 2 per 2 faktorial plus dot 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 plus Fn X0 kali X minus X0 pangkat N per N faktorial plus dot 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 dot. Oke, ini yang kita sebut sebagai Taylor series. Dan ini adalah series yang sangat berguna untuk aproksimasi fungsi yang unknown, dan aplikasinya sangat banyak ya, di engineering, physics maupun computer science. Kalau di computer science terutama itu untuk efisiensi memori ya, karena misalnya kita ingin mengevaluasi suatu fungsi dan gak mungkin memori dari komputer itu menyimpan seluruh data kontinu dari value fungsi yang bersangkutan. Dan kalau kita menggunakan seri seperti ini, kita cukup memiliki informasi dari fungsi tersebut di satu titik, di X0 saja. Dan selebihnya kita bisa gunakan Taylor series dan kita bisa dapatkan value fungsinya di X yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat juga sebenarnya Maclaurin series itu hanyalah special case dari Taylor series, di mana X0-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau secara umum kita bisa gunakan saja Taylor series.